Pernah kepikiran nggak? Gimana rasanya ikut kompetisi matematika internasional? Nah, hari ini kita bakal coba cari tahu. Kita akan bedah beberapa soal yang menantang tapi seru. Bukan buat ujian ya, tapi lebih kayak workout buat asa otak kita bareng-bareng. Udah siap? Setiap soalnya nanti bakal naikin level kesulitannya. Jadi yuk kita mulai dari pemanasan dulu dan lihat sejauh mana kita bisa melangkah. Oke, ronde pertama, pemanasan. Soal ini dirancang biar mesin otak kita panas dulu, siap buat tantangan yang lebih gede. Yuk kita lihat soalnya. Di sini kita punya seekor semut lagi jalan-jalan di atas kubus. Coba deh, informasi apa yang paling penting buat kita catat? Bener banget, jumlah rusuk yang dilewatin ada 5 dan panjang tiap rusuknya 12 cm. Oke, sebelum kita lanjut, coba deh pikirin sebentar. Dengan dua angka yang kita punya itu, operasi matematika dasar apa yang kira-kira bisa langsung ngasih kita jawaban? Tambah, kurang, kali, atau bagi? Ternyata resep buat nyelesain soal ini simple banget. Kita cuma perlu kalikan aja jumlah rusuk yang dilewatin sama panjang tiap rusuknya. Udah, gitu doang. Dan jawabannya adalah 60 cm. Keren! Pemanasan selesai, sekarang waktunya buat tantangan yang sebenarnya. Siap buat ronde kedua? Selamat datang di ronde kedua. Di sini kita bakal ngadepin salah satu monster yang paling sering bikin pusing dalam matematika sehari-hari. Soal persentase yang menjebak. Coba kita lihat, bisa nggak ya kita taklukkan dia? Kunci buat mecahin soal ini tuh ada di frasa dari siswa yang memiliki sepeda. Nah, ini petunjuknya. Artinya, kita nggak lagi ngomongin semua siswa di sekolah itu, tapi cuma sebagian kecil dari mereka. Jadi ini bukan sekedar nambahin persentase biasa. Biar gampang, coba kita bayangin pakai gambar. Seperti yang bisa kita lihat, semua siswa di sekolah itu kebagi jadi 2 kelompok yang sama besar. Nah, kelihatan kan polanya? Karena soalnya cuma nanya tentang siswa yang punya sepeda, kita bisa nih abaikan dulu setengah data yang nggak relevan dan fokus ke kelompok yang lebih kecil ini. Sekarang, di dalam kelompok yang punya sepeda ini, kita lihat kalau 30%-nya punya sepeda warna hitam. Jadi sebenarnya kita tuh lagi nyari 30%-nya dari 50%. Nah, ini konsep kuncinya yang harus kita pegang. Terus, gimana cara kita ngitung persen dari persen? Gampang banget. Pertama, ubah dulu tiap persentase jadi bentuk desimal. 30% jadi 0,30 dan 50% jadi 0,50. Kalau sudah, tinggal kalikan aja kedua angka desimal itu. Dan hasilnya adalah 0,15 yang sama aja dengan 15%. Jadi ingat ya, kalau ketemu soal persen dari persen, kuncinya itu perkalian. Sekarang yuk kita pindah ke tantangan aljabar. Selamat datang di ronde ketiga, di mana kita bakal jadi detektif matematika. Misi kita menerjemahkan bahasa manusia yang penuh teka-teki jadi bahasa matematika yang logis. Mari kita pecahkan kodenya. Coba deh lihat soal ini. Nggak ada satu angka pun yang dikasih tahu. Malah, kita dikasih serangkaian petunjuk soal hubungan antara sudut A, B, dan C. Hubungan apa aja tuh yang bisa kamu temuin? Nah, disinilah keajaiban aljabar dimulai. Kita bakal belajar gimana caranya mengubah kalimat sederhana jadi persamaan matematika yang kuat, yang bakal nuntun kita langsung ke jawabannya. Yuk kita bedah prosesnya. Pertama, kita ubah setiap petunjuk jadi persamaan. A adalah 3 kali B, jadi A sama dengan 3B. A adalah setengah C, jadi A sama dengan C per 2. Terus, kita utak-atik dikit persamaannya supaya B dan C dinyatakan dalam bentuk A. Kalau udah, kita masukin semua info ini ke rumus sakti segitiga. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Dan, tara, kita punya satu persamaan dengan satu variabel yang siap dipecahkan. Dan setelah sedikit sihir aljabar, kita nemuin kalau sudut A adalah 54 derajat. Fantastis! Kita udah berhasil mengubah teka-teki bahasa jadi solusi matematika yang elegan. Oke, buat ronde final, kita simpen dulu kalkulatornya dan andalkan kekuatan imajinasi kita. Soal ini bukan tentang rumus, tapi tentang melihat masalah dari sudut pandang yang beda. Siap buat berpikir out of the box? Di hadapan kita ada bentuk L yang aneh. Tugas kita adalah nemuin luasnya. Tapi tunggu dulu, kan gak ada rumus buat bentuk L. Apa kita udah mentok nih? Eits, jangan panik. Daripada pusing nyari rumus yang gak ada, gimana kalau kita coba mainin aja bentuk ini? Bisa nggak ya kita potong, puter, atau susun ulang bagian-bagiannya biar jadi sesuatu yang lebih kita kenal? Dan inilah dia momen ahanya. Cuma dengan satu potongan imajiner, kita bisa pindahin bagian atas bentuk L ke sampingnya. Dan secara ajaib, kita dapat persegi panjang yang sempurna.
Nah, sekarang hitung luasnya kan gampang banget. Tinggal panjang kali lebar. Jenius, bukan? Kita udah lewatin 4 tantangan yang luar biasa. Tapi pelajaran paling penting yang bisa kita ambil apa? Ini bukan soal angka di akhirnya, tapi soal senjata rahasia atau toolkit yang kita pakai di sepanjang jalan. Coba deh lihat toolkit super yang baru aja kamu tambahin ke gudang senjatamu. Sekarang kamu bisa nemuin inti dari masalah yang rumit, mengubah data yang bikin pusing jadi gambar yang jelas, menerjemahkan bahasa manusia jadi kode matematika, dan memecah bentuk rumit jadi sederhana. Ini adalah kekuatan yang bisa kamu pakai di mana aja. Jadi, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dengan kekuatan baru ini, teka-teki apa dalam hidupmu yang bakal kamu pecahin selanjutnya? Dunia ini penuh dengan masalah yang menunggu buat diselesaikan dengan cara yang cerdas dan kreatif. Terima kasih banyak udah berpetualang bareng saya hari ini.